Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali acara Teropong Media kita. Ya, di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seharusnya ya ada pemisahan ya dan pembedaan program pendidikan ya, antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Nah, ini memang problemnya nanti banyak ya, termasuk problem guru, problem biaya. Tentu kalau dipisah itu ya tentu problem biayanya lebih besar lagi ya. Tapi pemirsa, kita soal aplikasi kita ini, tapi kita coba berangkat dari konsep dulu ya. Ini ide yang menarik yang diungkapkan oleh Dr. Irma hari Sabtu yang lalu ya. Bagaimana misalnya dia menghadapi satu kasus, ada anak yang bertanya ya, seorang perempuan dia bertanya bagaimana perempuan ini sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian ketika dia mau menikah ya, yang menjadi wali itu akhirnya adiknya baru umur 17 tahun. Nah, si kakaknya ini mengatakan, bagaimana adik saya yang baru 17 tahun, masih anak-anak itu gitu ya, harus menjadi wali buat saya. Wali itu kan pelindung artinya gitu. Wali pelindung, wali itu pengayom, wali itu juga pemberi arahan ya. Seorang wali lah yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, Dr. Irma itu menjawab ya. Jawabannya ini yang saya kira bagus untuk kita renungkan ya. Dia menjawab, loh, inilah problem pendidikan kita. Seharusnya anak itu ketika dia sudah balik, dia sudah dewasa. Dia sudah harus berani bertanggung jawab. Dia sudah harus berani untuk mandiri ya. Dia harus berani untuk menjadi seorang laki-laki yang dewasa di situ. Nah, kalau dia umur 17 tahun belum siap, berarti salah pendidikan. Ya, berarti pendidikannya tidak ya membentuk dia menjadi seorang yang dewasa. Ya, jadi pemirsa, ini penting ya, karena dulu ya kita pernah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan gitu yang mendidik guru-guru yang matang di usia belasan tahun. Kita tahu dulu kita punya PGA. Ayah saya sendiri misalnya seorang guru SD itu lulusan PGSLP, saya ingat gitu ya. Saya itu PGSLP dia dari SMP gitu ya, dia setingkat SMA, paling tambah 1 tahun ya. Dulu kita punya PGA ya, kebetulan ibu saya sendiri sempat gitu ya tahun 60-an itu sekolah di PGA waktu itu ya. Anak perempuan ya bisa sekolah di PGA ya, pendidikan guru agama itu selevel SMA itu udah dianggap luar biasa ya. Nah, dulu kita punya muallimin ya. Muallimin itu juga setingkat SMA ya. Muallimin itu setingkat SMA, dan muallimin ini mendidik ya calon-calon guru, namanya muallim ya. Allama yu'allimu ta'liman. Allama artinya mengajar, muallim artinya orang-orang atau orang yang mengajar. Muallimin artinya orang-orang yang mengajar. Makanya sekarang pendidikan Gontor misalnya gitu ya, kita lihat itu kan pendidikan setingkat SMP dan SMA, sanawiyah dan aliyah. Itu disebut dengan KMI, Kuliyatul Muallimin ya, al-Islamiyah. Jadi Kuliyatul Muallimin al-Islamiyah. Jadi kuliah gitu ya untuk mendidik calon-calon guru. Nah, jadi mereka sudah harus menjadi guru pada umur 18-19 tahun gitu. Jadi sudah matang, sudah dewasa, namanya dia bisa mengajar ya pada usia itu. Nah, ada satu disertasi doktor di Universitas Ibnu Khaldun gitu yang ditulis oleh doktor ya, tapi dia juga dokter, namanya Dr. Muhammad Nur Hadi. Ya, dia ini pernah menjadi direktur rumah sakit daerah Nganjuk ya, Dr. Nur Hadi ini. Dia alumni dokter dari Universitas Indonesia, kemudian ngambil master ya manajemen rumah sakit di Universitas Gadjah Mada, dan mengambil doktor pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor. Nah, dan dia sudah selesai kemudian ya, ini luar biasa, beliau sangat bersemangat untuk kuliah gitu ya. Dari Nganjuk ya, Jawa Timur itu kuliah datang ke Bogor. Setiap kuliah dia 2 minggu sekali selama 2 hari itu nginep di Bogor. Sangat bersemangat dan alhamdulillah sudah menyelesaikan disertasinya. Disertasinya tentang konsep kedewasaan ya, ar-rusyd itu. Ya, rusyd itu dewasa, rasyid ya. Nah, itu kebetulan sama dengan pesantren saya waktu SMA dulu ya. Saya tinggal di satu pesantren namanya Ar-Rasyid ya. Jadi dia bukan hanya dewasa dari segi tubuhnya saja, tapi jiwanya sudah dewasa, akalnya sudah dewasa. Ya, dia sudah mampu untuk menjadi guru. Nah, itulah yang
dulu ya, misalnya makanya Muhammadiyah misalnya dulu ya, itu punya muallimin, sampai sekarang masih punya muallimin. Nah, muallimin dulu itu disiapkan menjadi guru. Makanya lulusan muallimin ya di berbagai tempat dulu itu dia bersaing dengan sekolah-sekolah Belanda yang tingkat SMA. Karena ingat pada saat yang sama waktu itu ya, Belanda juga punya bentuk sekolah yang hebat gitu loh. Ya, namanya AMS tingkat SMA itu ya. Algemene Middelbare School. Jadi AMS ini sekolah SMA di zaman Belanda yang juga menghasilkan orang-orang yang hebat. Salah satunya adalah Muhammad Natsir, lulusan AMS ya. Lihat biografinya Pak Natsir gitu ya. Bagaimana dia bercerita waktu dia AMS di Bandung ya. Seusia SMA itu ya. Beliau itu, Pak Natsir sudah mampu untuk berdebat ya dengan seorang pendeta yang datang dari Belanda memberikan kuliah di SMA-nya. Ya, itu dijawab oleh Pak Natsir dalam satu artikel di koran itu. Jadi Pak Natsir sebenarnya waktu itu sudah matang, tapi dia cerita waktu saya AMS itu atau tingkat SMA itu di Bandung ya. Kalau mau ulangan itu dia harus membaca minimal itu 36 buku satu pelajaran itu. Ya, 36 buku. Jadi kalau kita lihat kualitas pendidikan SMA pada waktu itu, baik di AMS maupun kalau di Islam di Muallimin gitu ya, itu tidak kalah dengan pendidikan S1 sekarang ini gitu. Sekarang anak S1 mungkin kalau satu ujian gitu ya, berapa buku dia baca gitu ya. Ini contoh ya bagaimana kita berkaca dari sejarah pendidikan kita, apalagi di masa Rasulullah SAW. Anak-anak muda sudah hebat-hebat. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam umur 8 tahun. Thalhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Zubair bin Awam itu umur belasan tahun, mungkin 13, 12, 13 tahun. Itu sudah memilih ya, memilih Islam sebagai agamanya. Berarti dia sudah matang di usia itu. Ya, di usia yang 12, 13 tahun ini. Jadi ini sangat tergantung bagaimana pendidikan kita ya, yang seharusnya mendidik anak-anak menjadi matang. Dan saya ingat satu lagi, saya tanya kepada kawan saya, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, ya, beliau putra dari Kiai Haji Imam Zarkasi, ya, salah satu dari trio, ya, pendiri pesantren Gontor, ya, kan Kiai Sahal, kemudian Kiai Fanani, ya, dan satu lagi Kiai Imam Zarkasi. Nah, Kiai Imam Zarkasi ini waktu mereka bertiga mendirikan pesantren Gontor, umurnya baru 16 tahun. Ya, ini kan baru lulus SMP atau kelas 1 SMA sekarang ini. Tapi sudah matang, ya. Jadi kemarin ada pernyataan dari Dr. Irma dan ditulis oleh Republika online juga, bahwa pendidikan kita ini membuang-buang potensi anak didik sekian lama, sehingga perempuan akhirnya itu belum matang di usia bahkan sampai 20-30 tahun, bahkan mereka belum siap menikah, ya, belum siap menjadi ibu rumah tangga.